Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu isu yang sangat serius. Ya, benar sekali, korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar soal suap dan uang rakyat yang memilah, tetapi soal negara kita yang sedang disandra. Saya Amanda, selamat menyaksikan diskusi kita. Saya Arsad dan saya percaya bahwa selama korupsi masih menjadi budaya, KPK menetapkan keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kedua pejabat kosong. pembuat komitmen Kemensos serta dua pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID. Saya Selvi dan saya ingin mengajak kita semua agar tidak hanya marah ketika melihat berita korupsi, akan tetapi mulai peka dan kritis. Apa sih penyebab korupsi masih merajalela di Indonesia? Lemahnya sistem hukum. Banyak pelaku korupsi bisa bebas dengan mudah, entah lewat remisi, branding, atau celah hukum yang dimanfaatkan. Kalau hukum bisa dibeli, jangan harap keadilan bisa berdiri. Dan itu diperparah dengan budaya permisif. Masyarakat kita cenderung maklum, biasa namanya juga pejabat. Ini mentalitas berbahaya. Jadi, korupsi dianggap hal lumrah, bukan pelanggaran moral dan hukum. Jangan lupakan soal transparansi rendah dalam birokrasi. Banyak proses anggaran tidak jelas dan tidak teraudit secara independen. Hal ini menciptakan peluang korupsi yang sangat besar. Dan salah satu alasan klasik yang terus muncul, gaji tidak layak. Integritas tidak diukur melalui nominal gaji, tapi melalui prinsip seseorang itu sendiri. Dampak korupsi itu sistemik, mulai dari pelayanan publik yang hancur, sekolah roboh, jalan rusak, sampai rakyat miskin yang terus miskin. Korupsi itu mencuri hak hidup banyak orang. Dan bukan cuman kerusakan ekonomi, kepercayaan publik rusak total. Rakyat kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, serta kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan sistemnya. Belum lagi dampaknya ke luar negeri. Investor asing enggan masuk karena merasa birokrasi di Indonesia itu berisiko tinggi. Korupsi menjauhkan kita dari kemajuan dan daya saing global. Solusinya jelas, transparansi harus dikuatkan dan integritas harus dibangun sejak dini. Edukasi anti korupsi tidak boleh hanya jadi teori, akan tetapi harus ditanamkan dalam tindakan. Dan kita sebagai generasi muda jangan hanya menonton. Kita harus menolak normalisasi korupsi dalam bentuk apapun, bahkan sekecil pungli atau titip absen. Perlawanan terhadap korupsi dimulai dari kesadaran individu. Jangan hanya bicara soal perubahan, jadilah bagian dari perubahan itu. Kita sudah cukup lelah jadi korban, sudah saatnya kita menjadi agen perlawanan. KPK menetapkan Menteri Sosial Korupsi bukan takdir bangsa ini, tapi kalau kita diam, bisa jadi itu yang terjadi. tersangka kasus dugaan korupsi. Gimana teman-teman? Sudah mulai paham mengenai faktor terjadinya korupsi? Mari kita bangun negeri ini dengan integritas, kesadaran, dan aksi nyata. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Bye!